Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muda TV, sahabat semua. Semoga Anda dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan diberkahi. Amin. Oke, sahabat semua, ada yang bertanya, Bang, saya sudah membeli router LTE yang support 2CA. Setelah datang dan kita pasangkan, ternyata speednya tidak terlalu memuaskan. Dibandingkan dengan tetangga yang menggunakan router yang juga support 2CA, ini speednya lumayan bagus, padahal jaraknya tidak terlalu jauh dengan satu BTS yang sama. Oke sahabat semua, tidak semua router LTE yang support 2CA setelah datang ke BTS di lokasi masing-masing itu tidak serta-merta langsung speednya jos atau performanya memuaskan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, BTS-nya support 4G Plus atau belum, atau 4G Advanced. Jika BTS-nya hanya support 4G saja, maka dipastikan performanya sama dengan router LTE yang tidak support 2CA. Oke, yang kedua, router LTE-nya bisa dilakukan lock band atau lock band frekuensi atau tidak. Jika router LTE walaupun support 2CA, akan tetapi kita tidak bisa melakukan lock band frekuensi sehingga menerima sinyal 4G dari BTS secara otomatis. Ketika router modem menerima sinyal 4G secara otomatis, maka fungsi modulasi ini akan menerima sinyal yang dominan. Sinyal 4G di mana band frekuensi yang dominan gelombang radionya. Jika salah satu band frekuensi ini berperforma tidak bagus, misalkan di band 3 di BTS tersebut ini sangat jelek. Ketika kita uji dengan router yang juga support 2CA, otomatis karena router yang tidak bisa dilakukan long band ini sangat jelek, sehingga kita memilih alternatif menggunakan router modem yang bisa dilakukan lock band frekuensi. Setelah kita menggunakan router LTE yang support lock band atau bisa dikunci band frekuensinya dan kita lock kepada band 1, maka performanya langsung meleset jauh tinggi. Ini yang perlu diketahui oleh sahabat semua ketika menggunakan router 2CA sekalipun, tergantung dari BTS-nya. BTS-nya adakah band frekuensi yang bermasalah? Jika semua band frekuensi di BTS tersebut normal dan support 4G, maka menggunakan router LTE yang carrier agregasi yang tidak perlu dilakukan long band ini sangat recommended. Akan tetapi jika BTS tersebut ada band frekuensi yang mengalami masalah, misalkan di band 1 speednya sangat low, band 3 speed bagus atau sebaliknya, atau di band 8 speednya bermasalah, maka ketika diterima oleh router LTE kemungkinan menerima sinyal atau gelombang radio dari band frekuensi yang bermasalah. Nah, sistem modulasi atau modem yang melakukan proses demodulasi dari sinyal 4G menjadi Wi-Fi yang ingin kita pakai atau menjadi internet yang kita gunakan, ini kadang-kadang yang dominan adalah gelombang radionya, sinyalnya, bukan performa dan hantaran bandwidthnya. Sehingga menggunakan router 2CA yang bisa dilakukan lock band ini adalah solusi yang terbaik. Walaupun kita ketemu BTS yang tidak support carrier agregasi, akan tetapi kita bisa lock kepada band frekuensi yang berperforma baik. Oke sahabat semua, kali ini kita akan melakukan dua router LTE yang support carrier agregasi, yaitu ProLink DL7303 dan Orbit Pro H1. Kita uji tanpa antena dan kita uji menggunakan antena, dan kita uji otomatis band, dan kita uji juga dengan lock band di ProLink DL7303 dan Orbit Pro H1. Pengujian kali ini bukan untuk melakukan perbandingan antara ProLink dan Orbit Pro H1, tetapi menunjukkan bahwa lock band ini sangat penting dan menggunakan antena outdoor juga sangat penting walaupun BTS-nya dekat. Oke, sahabat semua, simak performa antara ProLink DL7303 yang sengaja kita tidak menggunakan antena dan band frekuensinya otomatis, dan Orbit Pro H1 yang menggunakan antena outdoor kita lock pada band 1, dan kedua router LTE ini pada BTS yang sama. Bagaimana performanya? Simak terus. Oke sahabat semua, ini adalah ProLink DL7303 dan ini sudah ready menggunakan antena bawaannya, 2 buah antena. Oke. Kemudian ini seperti biasa Orbit Pro H1
Soyalink B535, dan ini menggunakan antena outdoor. Kita menguji performa ProLink ini di pagi hari, dan sekedar perbandingan ketika sama-sama 2CA ini menggunakan antena outdoor. ProLink DL7303 ini juga support 2CA, bahkan CA-nya lebih banyak, dan Orbit Pro H1 juga support 2CA. ProLink 5 ini adalah WiFi dari ProLink DL7303 yang 5 GHz. ProLink ini belum di logbed. Kita uji performa di pagi hari. Downloadnya masih di seputaran 89. Oke, stay di 8,56 Mbps. Pingnya 76 ms, download 8,56 Mbps, dan kita lihat uploadnya 6,48. Ini sinyal langsung ProLink DL7303 5 GHz, dan kita uji yang kedua. Pingnya naik ke 80 ms, downloadnya sedikit mengecil. Walaupun router 4G yang support 2CA, carrier agregasi yang bisa menggabungkan dua frekuensi menjadi satu dengan performa yang seharusnya lebih baik, namun di BTS yang tidak support 2CA atau BTS yang bukan 4G plus, maka sahabat bisa lihat performanya biasa bahkan cenderung menurun. Unduhan 11,3 dan unggahannya 9,10 Mbps. Masih standar saja di BTS di sini. Oke sahabat, itulah performa dari ProLink di Orbit Pro H1 ini yang sudah tersambung dengan antena. Jadi teman-teman bisa lihat ini antenanya. Oke, dan sinyalnya hampir full bar dari indikator ini. Nah, setelah tersambung dengan antena, ini solusi buat sahabat yang jika router tertentu terkendala, maka solusinya misalkan menggunakan antena outdoor. Oke, menggunakan antena outdoor, dan kita bisa lock ke band yang bagus. Pro H1 ini misalnya di loading 5. Loading 5 ini adalah nama WiFi dari Orbit Pro H1. Oke, sudah terhubung, dan kita bisa lock band menggunakan Hua Control Pro. Setelah di sini terlock pada B1 2100. Jadi ini bukan membandingkan, akan tetapi salah satu contoh solusi ketika menggunakan router tertentu seperti ProLink ini mengalami performa yang kurang bagus, kita bisa menggunakan Orbit Pro H1 atau device Huawei yang lain yang bisa menggunakan antena outdoor dengan mudah, dan kita bisa lock band. Oke, di band 1 di Orbit Pro H1 ini di tempat yang sama, hanya menggunakan antena outdoor. Antena outdoor yang digunakan ini dari Huawei, LPDA Huawei yang 51 cm. Oke sahabat, coba kita uji di posisi yang sama ini dengan Orbit Pro 1 menggunakan antena outdoor, dan kita lock dan lihat performanya. Ternyata ada perbedaan yang cukup jauh antara device yang menggunakan antena outdoor dan bisa dilakukan lock band. Pingnya makin bagus di 50-an, 59 ms, downloadnya bahkan tembus 47,9, dan uploadnya 25,8. Masih terhubung dengan loading 5 WiFi Orbit Pro H1 5 GHz. Oke, kita uji yang kedua. Pingnya masih di 50 ms, 54.
dan downloadnya masih cukup tinggi. Ya, download atau unduhannya tembus 46,3 Mbps dan uploadnya (25,8 Mbps). Oke sahabat semua, ini bukan perbandingan, tapi karena ada sobat yang bertanya kenapa menggunakan router 4G yang sudah support 2CA tapi performanya tidak maksimal. Alternatif, gunakan router modem yang support 2CA yang bisa menggunakan antena outdoor dan juga bisa dilakukan low band seperti Orbit Pro H1, Orbit Star 2, brand-brand Huawei yang lain, termasuk Soyalink dari Orbit Max H1. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.